Ini adalah video ke-10 dari playlist membuat aplikasi presensi dengan PHP. Di video ke-10 ini kita akan melanjutkan untuk membuat presensi keluar. Nah, sebelum kita mulai untuk membuat fitur presensi keluar, kita akan perbaiki dulu beberapa bagian di presensi masuk yang sudah kita kerjakan di video sebelumnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ketika kita masuk, oke, lalu kita coba masuk di sini. Nah, di sini muncul alert ya, presensi masuk berhasil, dan kalau kita cek di tabel kita, tabel presensi itu datanya masuk teman-teman. Tapi di bagian dashboard itu tombol masuknya masih ada, sehingga pegawai atau user nanti bisa ada kemungkinan untuk melakukan presensi ulang. Nah, contohnya kita masuk lagi ya. Oke, kita coba masuk lagi. Nah, ini masih bisa masuk teman-teman ya, sehingga datanya itu bisa double seperti ini ya. Nah, kita mau supaya ketika si pegawai sudah melakukan presensi masuk untuk hari tersebut, maka tombol masuknya ini kita sembunyikan. Walaupun sebenarnya nanti si pegawai itu dia masih bisa mengakses ya halaman presensi masuk ini. Ini contohnya saya copy. Oke, saya copy lalu, nah kita coba, ini kan ceritanya dia akses ya melalui URL, tidak melalui tombol masuk, karena nanti tombol masuknya kita sembunyikan. Ini masih bisa diakses teman-teman. Coba saya paste lagi di sini. Oke, lalu kita coba masuk. Nah, ini dia masih bisa masuk walaupun banyak errornya ya. Kenapa? Karena tadi kan kita menyimpan semua data ini, longitude kantor, latitude kantor itu kita, dan data-data lainnya itu kita simpan di dalam input, dan itu datanya akan terkirim ketika dia masuk ya. Nah, nanti kita coba akan perbaiki ya bagaimana caranya supaya ketika pegawai sudah masuk maka tombolnya akan kita sembunyikan. Nah, dan juga nanti kita akan cari cara bagaimana supaya ketika dia mengakses halaman presensi masuk melalui URL itu dia akan diredirect kembali ke halaman home seperti itu. Oke, nah sekarang kita akan perbaiki teman-teman supaya tombolnya bisa hilang. Oke, silakan teman-teman buka text editornya. Sekarang kita buka folder pegawai, kemudian ke folder home, buka file home.php. Nah, di sini kita melakukan pengecekan teman-teman apakah pegawai itu sudah melakukan presensi masuk untuk hari ini atau belum. Oke, caranya bagaimana? Kita coba scroll dulu ke bawah. Kemudian kita masuk ke bagian presensi masuk. Nah, yang ini ya. Nah, mungkin kita akan buat pengecekannya setelah card body ya. Nah, di sini kita buat sebuah variabel. Contohnya kita buat variabel check. Kita buka tag PHP dulu. Lalu setelah itu buat variabel check presensi masuk. Oke, kita buat variabel. Nah, di sini kita melakukan query teman-teman. Kita ambil data dari tabel presensi. Jadi caranya seperti ini. Kita buat dulu sama dengan, kemudian panggil function MySQL query. Kemudian kita panggil variabel connection dari file config.php. Setelah itu kita akan lakukan query untuk mengambil data presensi. Nah, data yang kita ambil itu nanti berdasarkan ID pegawai yang saat ini login dan juga berdasarkan tanggal hari ini ya. Jadi kita bisa buat di sini select bintang from dari tabel presensi where. Oke, nah kalau kita lihat kan di tabel presensi itu kita punya sebuah ID pegawai ya. Nah, jangan ambil ID ya teman-teman, karena kolom ID ini kolom ID presensi. Kita ambil kolom ID pegawai, karena nanti data yang kita ambil itu berdasarkan ID pegawai yang login. Nah, jadi kita ambil ID pegawai yang ini. Oke, jadi kita bisa buat di sini where ID pegawai sama dengan, nanti kita buat sebuah variabel namanya variabel ID pegawai.
ID pegawai untuk mengambil data pegawai yang login ya. Kita ambil ID-nya melalui session ya, menggunakan session nanti kita ambil. And dan nah kalau kita lihat di sini kan ada field tanggal masuk ya. Nah, yang ini tanggal masuk. Oh, sorry, yang ini ya, tanggal masuk. Kita ambil where and tanggal masuk sama dengan variabel kita buat nanti variabel tanggal hari ini ya. Kita buat variabel tanggal hari ini. Nah, jadi teman-teman nanti kita melakukan pengecekan seperti ini ya. Kita cek apakah ada pegawai, apakah pegawai yang login, itu sudah melakukan presensi masuk pada hari ini. Makanya kita ambil di sini tanggal masuk hari ini. Nah kalau sudah melakukan presensi masuk, berarti tombol masuknya yang di sini itu kita sembunyikan nanti. Yang ini kita sembunyikan. Kita bisa ganti dengan tulisan atau keterangan bahwa pegawai sudah melakukan presensi masuk. Begitu ya. Nah, kita buat dulu teman-teman variabel ID ini, kita bisa tempatkan di sini saja. Di atas variabel cek buat sebuah variabel. Nama variabelnya tadi ID pegawai. Nah, kita ambil dari session ya. Kalau teman-teman perhatikan kan ketika kita buat login, kita coba buka dulu file login.php. Nah, di sini kita sudah mengirim sebuah session. Kita sudah mengirim beberapa session ya. Nah, di atas, nah ini. Nah salah satu sessionnya itu adalah ID. Nah, kita ambil ID ini untuk mengetahui ID pegawai yang sedang login saat ini. Cara mengambilnya, kita buat di sini $_session. Nama sessionnya adalah ID. Lalu setelah itu kita ambil tanggal hari ini teman-teman. Jadi kita buat variabel tanggal hari ini sama dengan kita gunakan function date. Lalu kita masukkan di sini Y untuk tahun, M untuk bulan, D untuk tanggal. Kita coba cek ya apakah datanya betul ya. Jangan lupa di sini titik koma dulu. Nah, sekarang kita coba tes teman-teman untuk datanya dengan menggunakan variabel cek presensi ini. Kita bisa var_dam saja. Contohnya di sini kita panggil function var_dam. Kita masukkan variabel cek presensinya, atau mungkin kita bisa gunakan function ini saja ya. mysqli num_rows. Kita panggil variabel cek presensi masuk ya. Nah, ini mysqli num_rows ini merupakan sebuah function ya untuk menghitung jumlah record atau jumlah data di dalam sebuah tabel. Lalu kita tambahkan die di sini supaya kode yang di bawahnya tidak dieksekusi teman-teman. Kalau sudah, kita coba kembali lagi ke browser kita, coba kita refresh. Nah, di sini datanya muncul ya, ada 2 teman-teman. Karena di dalam tabel saya, tabel presensi, itu ada 2 data yang ID pegawainya itu 2 dan juga tanggalnya hari ini, tanggal 30 November ya. Nah, ini ID pegawainya itu adalah kalau kita cek di tabel user, nah itu ID pegawai dari Budi ya. Kebetulan saya loginnya dengan akun Budi. Nah, coba sekarang kita tes teman-teman. Kalau misalnya balik lagi ke presensi ya, ke tabel presensi, contohnya ini ID-nya kita ganti. ID-nya kita ganti jadi yang ID 1 ya. Nah, ini sudah bisa dipastikan. Sudah bisa dipastikan kalau ini angkanya 1 ya, jumlah datanya 1 nih. Coba kita refresh. Nah, betul ya. Angkanya 1 teman-teman ya. Nah, jadi kita sudah berhasil nih untuk melakukan pengecekan teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal melakukan pengkondisian teman-teman untuk menampilkan tombol masuknya apabila belum melakukan presensi masuk, dan kita tampilkan pesan sudah melakukan presensi jika pegawai tersebut sudah melakukan presensi untuk hari ini. Jadi ini var_damnya kita hapus dulu. Nah, teman-teman itu bisa buat di sini di bawah tag penutup PHP-nya. Di sini kita buat pengkondisian, jadi kita buat if atau buka tag PHP dulu.
kemudian if, ya. Kita gunakan function yang tadi ya, mysqli. Oke. Num rows. Oke, apabila datanya dari variabel cek presensi masuk, oke, itu sama dengan 0. Oke. Nah, kalau sama dengan 0 berarti datanya tidak ada ya. Artinya si pegawai tersebut belum melakukan presensi masuk pada hari ini. Nah, kalau misalnya datanya 0, maka kita tampilkan tombol login yang ini. Ya. Jadi kita bisa buat di sini seperti ini. Nah, sudah ya. Lalu setelah itu penutup atau else-nya itu kita tempatkan di, kita coba scroll ke bawah. Nah, kita tempatkan di sini ya, di bagian penutup form ya. Tag penutup form itu kita buat buka tag PHP. Lalu setelah itu kita buat di sini else. Ya, artinya kalau misalnya data dari variabel cek presensi masuk itu lebih besar dari 0 ya, maka kita tampilkan pesan di bawahnya. Oke, tutup dulu if-nya di sini seperti ini. Nah, oke. Coba kita buat menggunakan tag H4 deh ya, tag H4. Kita contohnya buat sebuah tulisan Anda telah melakukan presensi atau Anda telah melakukan presensi masuk. Oke. Nah, sekarang kita coba tes teman-teman. Nah, ini kan datanya ada ya. Ini datanya ada satu, harusnya yang muncul itu pesan yang ini. Coba kita refresh. Nah, oke teman-teman, muncul ya. Anda telah melakukan presensi masuk. Nah, coba sekarang kalau misalnya data presensi masuknya itu kita hapus teman-teman. Coba kita hapus ya. Jadi ceritanya si pegawai itu belum melakukan presensi untuk hari ini. Jadi datanya masih kosong nih. Harusnya yang muncul itu adalah tombol masuk ya. Coba kita cek. Nah, oke, sudah betul ya. Oke, ini sudah benar. Oke, kita coba masuk lagi. Oke, sip, muncul Anda telah melakukan presensi masuk. Oke, supaya tampilannya lebih menarik, mungkin kita bisa tambahkan ini ya. Kita bisa tambahkan icon di sini. Kita coba buka font awesome teman-teman. Silakan dibuka font awesome. Oke, setelah itu kita ke icon. Oke, kita cari yang tombol cek ya. Cari tombol cek. Atau teman-teman kalau mau menggunakan icon yang lain juga silakan. Oke. Nah, saya pakai yang ini ya. Oke, circle check. Ini kita klik, lalu kita copy iconnya di sini. Kita tempatkan di atas tag H4. Kita tambahkan kelas di sini teman-teman supaya nanti iconnya lebih besar. Kita bisa buat di sini FA 4 kali. Oke, kita ubah teksnya warnanya jadi menggunakan kelas text success. Oke, kita coba cek ya. Oh, belum muncul untuk fontnya. Apakah mungkin karena font awesome-nya belum kita include? Coba kita cek ya di layout bagian header. Apakah font awesome-nya sudah di-include? Sepertinya belum ya. Oke, kita include dulu teman-teman font awesome-nya. Kita bisa ke folder admin, buka folder layout, buka file header.php. Setelah itu kita ke cari font awesome yang ini, kita copy. Sudah, lalu balik lagi ke file header.php yang di folder pegawai. Oke, kita letakkan di sini saja ya, di atasnya style. Oke, sip. Kita cek apakah font awesome-nya sudah muncul. Nah, oke, sudah muncul ya teman-teman ya. Oke, kita coba perbaiki dulu teman-teman supaya tampilan teksnya lebih bagus. Mungkin kita bisa coba tambahkan di sini kelas ya. Kita tambahkan di sini kelas. Kita tambahkan kelas MY3.
Oke, coba cek. Nah, oke, sudah. Kalau sudah, mungkin yang tulisan presensinya kita taruh di bawah ya. Jadi kita bisa buat di sini tag break line BR ya. Oke. Nah, sudah ya. Nah, oke teman-teman, jadi sejauh ini sudah selesai untuk memperbaiki presensi masuk. Sekarang kita lanjut ke presensi keluar teman-teman. Oke, silakan teman-teman buka kembali text editornya. Kemudian setelah itu kita masih di file home.php. Kita masuk ke call MD4-nya si presensi keluar. Nah, yang akan kita lakukan pertama sekali teman-teman, itu kita mau cek dulu kan di tabel lokasi presensi, itu kita punya sebuah kolom atau sebuah field yaitu jam pulang ya. Nah, kalau misalnya jam saat ini itu belum melebihi jam pulang, contohnya kan di sini jam pulangnya jam 17.30 ya. Oke, contohnya saat ini itu jam 16, artinya kan belum waktunya pulang ya. Kalau misalnya belum waktunya pulang, kita mau menghilangkan dulu nih tombol keluarnya. Jadi si pegawai itu tidak bisa melakukan presensi keluar kalau misalnya belum waktunya pulang. Nah, tapi ini saya ubah dulu ya karena kebetulan saya rekamnya ini jam 21:13 ya. Sekarang 21:13. Jadi mungkin saya ubah, anggap saja ini contoh saja ya. Contohnya jam pulangnya jam 10. Nah, jadi teman-teman bisa ubah saja, disesuaikan untuk jam saat teman-teman menonton video ini. Yang jelas jam keluar itu kita buat dia lebih tinggi dari jam saat ini ya. Oke, contohnya saya buat jam keluarnya itu jam 22 deh, jam 22.30. Oke. Nah, harusnya sekarang kan jam 22.30 ya di jam pulangnya. Oke. Nah, tapi di sini masih muncul nih tombol keluarnya. Nah, kita sembunyikan dulu nih teman-teman ya. Kalau misalnya belum waktunya pulang, tombol keluarnya tidak muncul di dashboard ya. Oke, di bagian presensi keluar setelah card body itu kita bisa ambil dulu teman-teman. Jam sekarang itu jam berapa? Kita bisa gunakan function date, buka tag PHP dulu, sorry. Function date kita ambil jam saat ini ya. Jadi kita ambil jam saat ini, kita tambahkan di sini H untuk jam, I untuk menit, S untuk detik. Nah, function date ini kita simpan dalam sebuah variabel teman-teman. Contohnya kita buat variabelnya waktu sekarang ya. Nah, begini. Oke. Nah, kalau sudah, kita cek dulu ya, benar nggak nih waktu sekarang itu sama nggak dengan jam di komputer kita. Kita coba vardam dulu. Vardam variabel, vardamnya kita masukkan di dalam PHP ya. Oke, di dalam tag PHP variabel waktu sekarang ya. Oke, kita ya sip, kita coba cek dulu. Nah, oke, saat ini 21.16 yang muncul sama ya, 21.16. Oke, berarti sudah betul teman-teman ya. Oke, kalau misalnya jamnya beda ya, teman-teman pastikan sebelumnya sudah menambahkan ini ya. Sudah menambahkan blok yang ini untuk mengecek zona waktu ya. Oke, nah kalau sudah, kita coba sekarang untuk melakukan pengecekan ya. Balik lagi ke presensi keluar, ini vardamnya kita hapus. Kita melakukan pengkondisian if kita masukkan di sini sebuah function namanya str to time ya, string to time. Kita ambil variabel waktu sekarang. Oke, variabel yang ini. Lalu kita cek apabila if waktu sekarang itu lebih kecil sama dengan lebih kecil sama dengan str to time lagi dengan variabel str to time ya, dengan variabel jam pulang. Oke, jam pulang ini kita ambil dari variabel yang ada di sini. Mana ya? Variabel jam pulang.
Oh, kita sepertinya di pertemuan sebelumnya kita hapus ya. Oke, kita panggil lagi teman-teman di sini. Oke, di sini kita panggil lagi variabel jam pulangnya. Jadi di sini kita buat jam pulang sama dengan kita ambil dari variabel lokasi, key-nya jam pulang. Oke, jadi ini yang code ini untuk mengambil data jam pulang dari tabel lokasi presensi yang ini ya, yang kita ubah tadi. Oke, kalau sudah kita coba cek ya teman-teman. Balik lagi ke bawah ke presensi keluar. Jadi di sini kita melakukan pengecekan teman-teman. Jika waktu sekarang itu lebih kecil ya, lebih kecil atau sama dengan jam pulang. Contohnya kan waktu sekarang itu jam 21:19 ya. Nah, oke, jam pulangnya itu tadi kita set jam 22:30 ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jika ini lebih kecil dari ini, maka kita akan tampilkan pesan belum waktunya pulang. Gitu ya. Kalau misalnya ini lebih kecil dari ini, kita munculkan pesan belum waktunya pulang. Oke. Jadi caranya kita bisa buat tutup dulu di sini teman-teman. Oke, kita tutup seperti ini. Lalu setelah itu di bawahnya kita buka lagi tag PHP. Sini kita buat else seperti ini. Oke. Nah, di sini kita tampilkan pesan belum waktunya pulang. Kita bisa copy saja dari atas tadi biar cepat. Kita bisa copy dari yang Anda telah melakukan presensi masuk. Oke. Nah, cuman mungkin ikonnya yang kita ganti ya. Ikonnya kita ganti dulu. Balik lagi ke font awesome. Oke, kita coba cari icon X ya. Oke, nah yang ini circle X Smart ya. Oke, ini kita copy lalu kita paste di sini. Oke, supaya ukurannya lebih besar, kita bisa tambahkan di sini kelas FA 4 kali. Warnanya biar kita kasih merah aja ya warnanya ya. Jadi text danger ya. Oke, tulisannya kita ganti jadi belum waktunya pulang. Ya, belum waktunya pulang. Oke. Kita coba cek. Oh ya, sebelum kita tes ini kan kita belum tutup ya. If-nya ini kita belum tutup, jadi kita tutup dulu di bawah. Di bawahnya tag penutup div yang ini teman-teman. Jadi kita telusuri dulu cari tag penutup div-nya. Nah, di sini ya. Oke. Di sini kita tutup dulu untuk if-nya. Sip. Sudah, sekarang kita coba tes ya. Harusnya munculnya belum waktunya pulang ya. Karena tadi di tabel kita di kolom jam pulang itu jam 22.30 jam pulangnya. Sekarang di komputer saya jam 21.22. Coba tes. Masih muncul ya, ininya masih muncul. Coba kita tes lagi, cek lagi teman-teman codingannya. Oh ya, di sini tutup kurungnya ini kita pindahkan ke dalam ya. Ini ambil satu tutup kurungnya atau dihapus saja. Lalu ini harusnya kita tutup nih kurungnya di sini karena ini function ya. Jadi ini pembuka, penutupnya di sini. Masukkan lagi function str2time. Ini pembuka, penutupnya di sini. Oke, sip, kita coba cek lagi teman-teman. Nah, oke, sudah ya. Sudah muncul tulisan belum waktunya pulang. Tapi kalau teman-teman perhatikan, ini card yang sebelah kiri yang presensi masuk itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang presensi keluar. Nah, kita samakan dulu. Biar sama ukurannya teman-teman, di setiap cardnya ini kita tambahkan kelas H100 ya. Supaya height-nya tingginya itu 100% ya. Jadi mengikuti dengan card yang lainnya yang berada di dalam satu kelas row yang sama. Sama juga yang di sini, tambahkan di sini H100. Coba cek. Oke, sip ya. Sekarang ukurannya sudah sama. Oke. Selanjutnya kita melakukan pengecekan lain teman-teman. Nah, di sini contohnya ada sebuah kasus ya.
seorang pegawai itu lupa melakukan presensi masuk. Jadi anggap saja dari pagi si pegawai ini belum melakukan presensi masuk. Jadi contohnya kita hapus nih teman-teman ya. Presensi masuknya kita hapus yang tadi. Nah, ini kita coba refresh. Nah, oke, jadi tombol masuknya itu muncul lagi ya karena tadi datanya sudah dihapus. Oke. Nah, kemudian dia baru ingat contohnya melakukan presensi masuk itu setelah jam pulang teman-teman. Ya, jadi dari pagi dia belum melakukan absensi masuk, lalu dia baru ingat, dia baru buka aplikasi contohnya setelah jam pulang. Oke, nah contohnya di sini kita ubah ya jam pulangnya ya. Oke, jam pulangnya contohnya sekarang di saya jam 21.34. Contohnya kita ubah jam pulangnya jadi jam 19 atau jam 21.30 deh. Ya, jam 21.30. Jadi ceritanya ini sudah jam pulang, teman-teman. Nah, harusnya di sini tombolnya muncul dua-dua ya. Nah, oke teman-teman. Jadi di sini muncul dua-dua nih tombolnya, tombol masuk sama tombol keluar. Nah, kita mau nanti teman-teman seandainya ada satu kasus pegawai itu lupa melakukan absensi masuk, maka walaupun sudah jam pulang ya, tombol keluarnya ini tidak akan muncul. Ya, kita tetap kunci karena dia belum melakukan presensi masuk. Atau mungkin kadang-kadang ada kasus-kasus tertentu ya, si pegawai itu tidak bisa datang ke kantor untuk melakukan presensi masuk, mungkin ditugaskan keluar begitu ya. Nah, dia baru bisa absensi masuk setelah tugas yang di luar itu selesai, baru dia kembali ke kantor, dia melakukan presensi. Nah, jadi intinya teman-teman, kalau misalnya si pegawai itu belum melakukan presensi masuk, presensi keluarnya itu kita kunci walaupun sudah waktunya pulang. Jadi dia harus melakukan presensi masuk dulu, baru setelah itu melakukan presensi keluar. Nah, tujuannya apa? Karena nanti di sini teman-teman kita akan melakukan perhitungan jumlah jam kerja ya. Jadi nanti di bagian rekap presensi yang di sini itu kita akan tambahkan nanti sebuah kolom yaitu untuk menghitung jumlah jam kerja pegawai. Jadi kalau misalnya jam masuknya ada tetapi jam keluarnya tidak ada, itu kan kita tidak bisa hitung ya jumlah jamnya. Begitu ya. Nah, kita melakukan pengecekan lagi teman-teman ya. Kalau misalnya sekali lagi kalau misalnya pegawai itu belum melakukan absensi masuk, maka absensi keluarnya kita kunci walaupun sudah jam pulang ya. Oke, balik lagi ke teks editornya teman-teman. Jadi di sini di sini mungkin di atasnya else itu kita melakukan pengecekan lagi. Kita buka tag PHP di sini. Oke, kita buat di sini else if. Oke. Nah, kita bisa copy saja yang ini. Jadi kita buat di dalam else if ini dua kondisi ya. Oke, ini kita copy masukkan di sini. Nah, tapi ini jadi lebih besar dari ya. Lebih besar dari atau sama dengan. Begini ya. Jadi kalau misalnya waktu sekarang itu lebih besar dari jam pulang, artinya kan seharusnya udah jam pulang ya. Kalau sudah jam pulang kan harusnya ini muncul. Tapi kalau misalnya dia belum melakukan absensi, maka kita kunci. Jadi di sini kita tambahkan kondisi yang kedua. Kita gunakan operator dan begini. Oke, tambahkan operator dan. Nanti kita buat sebuah variabel teman-teman untuk mengecek apakah si pegawai itu sudah melakukan absensi atau belum. Nah, jadi kita bisa panggil sebuah function di sini mysqli num rows. Contohnya nanti kita buat variabelnya ambil variabel ambil data, atau bisa kita buat sama seperti di atas tadi deh, variabel ambil data presensi. Oke. Sama dengan sama dengan 0. Oke, maka di sini kita bisa buat sebuah pesan ya. Oke, kita bisa copy lagi dari atas yang di sini.
kita buat pesannya. Contohnya silahkan melakukan presensi masuk terlebih dahulu. Nah gini ya, jadi kalau misalnya dia belum absen masuk walaupun sudah jam pulang, itu kita tampilkan pesan yang ini. Ini kita tambahkan break line dulu di sini. Oke, kita coba cek ya teman-teman ya. Harusnya ini tombol keluarnya hilang. Oh ya, kita kan belum buat ya variabel ambil data presensi. Kita buat dulu variabelnya. Kita bisa buat di atas saja di sini. Oke, kita buka tag PHP di sini. Kemudian setelah itu kita buat variabel ambil data presensi. Setelah itu panggil function mysqli query. Oke, tambahkan variabel connection. Di sini kita akan panggil data atau kita cek data yang ada di dalam tabel presensi menggunakan query select bintang from presensi where ID pegawai sama dengan variabel ID pegawai and tanggal masuk sama dengan tanggal hari ini. Nah ini query-nya itu sama seperti yang di atas tadi ya. Nah sama seperti yang di sini teman-teman ya. Oke, kita coba cek sekarang. Oke, di sini bukan tanda buka kurung ya. Ini sama dengan ini tanda tutup kurungnya kita hapus. Oke, kita coba cek teman-teman. Nah, sip, muncul ya. Silakan melakukan presensi masuk terlebih dahulu. Oke. Nah, nanti kalau misalnya kita sudah melakukan presensi masuk, coba kita masuk. Nah, baru tombol keluarnya muncul. Seperti itu ya. Sip. Jadi kita sudah melakukan dua pengecekan di sini. Kita melakukan yang pertama tadi kita melakukan pengecekan apakah waktu sekarang itu lebih kecil dari jam pulang. Kalau misalnya lebih kecil, maka kita tampilkan pesan belum waktunya pulang. Kemudian kita melakukan pengecekan yang kedua, yaitu kita melakukan pengecekan apakah si pegawai sudah melakukan presensi masuk ketika sudah waktunya jam pulang. Kalau misalnya belum melakukan presensi masuk, presensi keluar yang kita kunci, lalu kita tampilkan pesan silakan melakukan presensi masuk terlebih dahulu. Oke, sip teman-teman. Nah, sekarang kita akan melakukan proses presensi keluar. Oke, untuk melakukan presensi keluar itu kita mulai dari blok ini ya sampai tag penutup form yang di bawahnya. Nah, sama seperti di presensi masuk tadi teman-teman ya. Kita juga akan melakukan pengecekan nanti apabila pegawai sudah melakukan presensi keluar, maka kita tampilkan pesan Anda telah melakukan presensi keluar. Jadi kita melakukan pengecekan yang ketiga di sini untuk presensi keluar. Kita cek apakah si pegawai sudah melakukan presensi keluar atau belum. Jadi caranya seperti ini, kita bisa buat dulu sebuah pengulangan ya di sini. Jadi kita buka tag PHP di sini. Nah, kita bisa ambil saja dari variabel ambil data presensi ya yang di atas tadi. Ya. Karena variabel ambil data presensi ini itu kan isinya sebuah query untuk mengambil data presensi pegawai yang sedang login, karena kita ambil berdasarkan pegawai yang datanya data hari ini ya, karena kita buat di sini tanggal masuk. Jadi kita cek apakah ada pegawai dengan ID variabel ID pegawai itu sudah melakukan absen masuk hari ini atau belum ya. Jadi kita bisa buat di sini, kita ambil datanya dulu teman-teman. Jadi kita bisa melakukan pengulangan menggunakan while. Nah, setelah itu kita akan mengenerate datanya menggunakan function mysqli fetch array. Kita simpan dulu mungkin datanya di dalam sebuah variabel check
presensi keluar ya. Nah, kita cek dulu nih teman-teman, apakah si pegawai itu sudah melakukan presensi keluar atau belum. Kalau dia sudah melakukan presensi keluar, kita tampilkan pesan Anda sudah melakukan presensi keluar, dan tombol keluarnya itu kita sembunyikan. Oke, tambahkan di sini function mysqlifetchArray dari variabel ambil data presensi tadi di atas ya. Masukkan ke dalam function mysqlifetchArray. Seperti ini. Kalau sudah, kita tutup dulu while-nya di bawah. Jadi kita coba telusuri. Oke, sampai di sini. Ini kita buka tag PHP, kita tutup while-nya ya. Oke, seperti ini. Oh ya, untuk menutup while-nya, oke, untuk pengulangan while itu teman-teman bisa gunakan seperti cara ini, atau bisa juga seperti ini ya. Teman-teman bisa tambahkan titik 2 di sini, tapi kalau titik 2 itu teman-teman gunakan di sini namanya end while. Nah, seperti ini ya. Jadi ini sama saja ya. Oke, kita coba pakai cara yang menggunakan open bracket supaya konsisten. Caranya seperti di atas ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan apakah si pegawai sudah melakukan presensi keluar atau belum. Nah, kita bisa gunakan data yang ada di dalam variabel cek presensi keluar yang di sini. Jadi di bawahnya kita buka dulu tag PHP if. Oke. Nah, kita cek dulu teman-teman, apakah si pegawai sudah melakukan presensi masuk atau belum ya. Jadi di sini kita buat variabel cek presensi keluar. Nah, kita cek dulu nih, apakah ada data di dalam kolom tanggal masuk ya. Kita cek dulu nih. Jadi kita bisa buat di sini key-nya tanggal masuk. Oke, setelah itu kita buat pengecekan kedua, tambahkan operator dan. Oke, ambil lagi variabel cek presensi keluar. Lalu setelah itu kita ambil key tanggal keluar sama dengan, sama dengannya 2 kali. Oke, kita buat di sini format tanggal ya. Kalau misalnya tanggalnya kosong kan formatnya seperti ini ya. Oke. Ini adalah tanggal, bulan, dan ini tahun, bulan, dan tanggal ya. Oke, sepertinya ini tutup dan buka kurungnya kurang ya. Ini kita tambahkan di sini, lalu kita tutup di sini. Nah, oke, jadi teman-teman kita sekarang melakukan pengecekan ya. Nah, oke teman-teman, jadi blok ini itu untuk melakukan pengecekan apakah si pegawai sudah melakukan presensi masuk, dan kita cek apakah presensi keluar itu masih kosong. Kalau kosong itu kan datanya seperti ini ya, 00. Oke, ini untuk semuanya datanya 0 ya, untuk tanggal keluar. Coba kita cek ya. Kita coba melakukan presensi keluar. Nah, kita coba cek ya. Nah, ini kan si pegawai sudah melakukan presensi masuk. Nah, apabila dia belum melakukan presensi keluar, tanggal keluarnya itu formatnya seperti ini teman-teman ya, 0 semuanya. Jadi jika dia sudah melakukan presensi masuk tapi belum melakukan presensi keluar, maka kita tampilkan tombol untuk melakukan presensi keluar di sini. Oke, lalu di bawahnya kita buat else. Jadi di sini kita buka lagi open bracketnya. Setelah itu di bawahnya kita buat else. Kita buka tag PHP else. Oke, tutup dulu else-nya ya. Oke, tutup dulu else-nya. Kita buka lagi tag PHP, tutup else-nya. Oke, jadi ini kondisinya apabila si pegawai belum melakukan presensi keluar, tetapi sudah melakukan presensi masuk. Di sini kita buat else ya. Jika sudah melakukan presensi keluar, jadi kita bisa copy saja tampilan yang dari atas tadi, yang ini, copy saja. Kita paste di dalam blok else-nya. Lalu untuk pesannya itu kita ganti ya. Ini kita ganti jadi, oke, sama seperti tadi, Anda telah melakukan presensi masuk. Oke, kita ganti di sini Anda
telah melakukan presensi keluar. Oke, ikonnya kita samakan seperti di atas tadi ya. Kita bisa copy saja dari Anda telah melakukan presensi masuk. Oke, nah yang ini kita bisa copy icon font awesome-nya, kita paste di sini teman-teman. Oke, sip ya. Nah, sekarang kalau kita refresh ini tombolnya masih muncul. Kenapa? Karena di sini tanggal keluarnya itu masih kosong. Artinya pegawai belum melakukan presensi keluar. Kita coba akan tambahkan datanya manual dulu teman-teman ya. Nah, contohnya di sini ceritanya dia sudah melakukan presensi keluar ya. Kita coba tambahkan tanggalnya. Jamnya juga kita coba tambahkan jamnya di sini. Contohnya dia keluar jam 22.00 ya. Oke, coba kita cek. Harusnya di sini tombol keluarnya hilang ya, karena dia sudah melakukan presensi keluar. Kita coba cek. Nah, oke teman-teman. Jadi sekarang tulisan Anda telah melakukan presensi keluarnya muncul ya. Oke, ini kita akan tambahkan break lain dulu supaya sama seperti yang di presensi masuk. Balik lagi ke codingannya. Di sini kita tambahkan BR ya. Oke, sip teman-teman. Jadi sejauh ini kita sudah berhasil untuk melakukan pengecekan semuanya. Kalau misalnya nanti ada perbaikan lagi, kita coba cek di video-video berikutnya ya. Oke, sekarang kita coba hapus dulu ya. Yang ini kita hapus. Oke, sekarang sudah kosong lagi. Nah, sip, kita coba melakukan presensi masuk teman-teman. Oke, sudah masuk ya. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita akan melakukan presensi keluar nih. Nah, ini kalau kita klik belum terjadi apa-apa karena di sini kita belum tambahkan tag form ya. Nah, sekarang kita tambahkan dulu form di sini teman-teman. Nah, kita tambahkan di sini. Oke. Oh ya, ini sudah ada formnya tapi belum ada actionnya ya. Oke, nanti kita akan mengarahkan dia ke file. Kita buat sebuah file nanti presensi keluar .php. Oke, kita buka tag php echo dulu, kemudian bash url. Setelah itu teman-teman masukkan folder pegawai /presensi keluar .php. Oke, kalau sudah di sini kita buat dulu metodenya post ya. Oke, sip ya. Kita coba cek dulu. Refresh, kita coba keluar. Nah, sudah masuk ke file presensi keluar .php. Sip, sekarang kita tinggal buat saja file presensi keluarnya teman-teman. Oke, buka lagi folder pegawai, buka folder presensi, kemudian kita bisa copy saja ya dari file presensi masuk .php. Karena untuk codingannya tidak jauh beda, hampir sama. Kita bisa copy saja. Copy, kemudian kita paste di dalam folder presensinya. Oke, kita rename dulu jadi presensi keluar ya. Oke, kalau sudah kita kembali dulu ke file home.php ya. Oke, balik dulu ke file home.php. Nah, sama seperti sebelumnya teman-teman, nanti ketika kita klik tombol keluar itu kita sekaligus akan mengirim beberapa data menggunakan input ya. Nah, kita bisa copy saja dari presensi masuk. Ini semuanya kita butuhkan ya. Kita nanti tinggal ubah-ubah beberapa saja. Ini kita copy semuanya teman-teman dari presensi masuk ya, semua inputan yang ada di dalam form presensi masuk. Oke, kita coba ke presensi keluar lagi. Nah, kita paste di dalam tag form ini sebelum tag button ya. Nah, di sini teman-teman. Oke, sip. Mungkin yang ini saja yang kita ubah. Name-nya kita ubah jadi tanggal keluar ya. Lalu yang jam masuk kita ganti jadi jam keluar.
Oke, nah sekarang kita coba cek dulu apakah datanya sudah ke-load semua ya. Coba type-nya kita hapus, yang type hidden-nya kita hapus semuanya. Kita coba refresh. Nah, oke, semua datanya sudah ke-load di inputan ya. Oke, kita balik lagi ke hidden. Nah, selanjutnya ini type ini kita ganti dulu teman-teman. Kalau sebelumnya kan kita pakai namanya tombol masuk ya. Yang ini kita ganti jadi tombol keluar teman-teman. Tombol underscore keluar. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke file presensi keluar .php. Tombol masuknya yang di sini kita ganti jadi tombol keluar. Lalu setelah itu yang ini latitude pegawai tetap, longitude pegawai. Oke, mungkin yang kita ganti yang ini saja ya. Tanggal masuk ini kita ganti nama variabelnya sama nama key-nya jadi tanggal keluar. Jam masuk juga ganti teman-teman, jadi jam keluar. Oke. Nah, coba cek ya. Oke, sekarang kita coba refresh, kita coba klik tombol keluar. Oke, di sini masih ada error ya. Undefined variable longitude kantor line 39 di file presensi keluar. Oke, yang ini longitude kantor ya. Dia tidak mengenali ini longitude kantor. Oh iya, ini tadi sepertinya nama tombolnya salah ya. Oke, tombol bukan underscore ya, tapi dia pakai min. Nah, ini salah tadi. Oke, harusnya seperti ini. Sip, kita coba refresh atau coba balik dulu. Keluar. Oke, masih error ya. Coba kita cek lagi. Oh, sorry. Ini bukan type ya. Ini name ya. Ini name. Oke. Nah, ini kita tambahkan di sini type-nya submit, teman-teman. Oke. Sip, udah ya. Coba kita cek lagi. Oke, keluar. Nah, sip, sudah ya. Sekarang sudah muncul nih untuk file presensi keluarnya, tapi di sini masih ada error karena ini variabel tanggal masuk. Kita tinggal ganti jadi variabel tanggal keluar, teman-teman. Line 78 ya. Balik lagi ke presensi keluar 78. Nah, ini ganti jadi tanggal keluar. Ini juga ganti jadi tanggal keluar. Jam keluar ya. Oke, yang di inputannya juga sama teman-teman. Ini ganti jadi tanggal keluar. Ini ganti jadi tanggal keluar. Ini jadi jam keluar. Ini jadi jam keluar. Sip ya. Coba cek lagi. Oke. Harusnya sudah ya. Tinggal tombolnya ganti saja jadi keluar. Kita ganti jadi BTN danger ya, supaya warnanya merah, teman-teman. Oke, nah di sini markernya juga sudah muncul ya. Tapi posisinya agak jauh seperti ini ya. Oke. Jadi teman-teman, kalau misalnya terjadi seperti ini itu biasanya karena GPS ya, GPS di laptop itu tidak sebaik atau tidak sebagus di handphone ya. Oke, jadi kalau misalnya mau lebih akurat, harusnya pegawai itu melakukan presensi masuknya lewat handphone. Oke, kalau sudah, kita balik lagi ke atas. Oke, kita coba cek lagi ya. Karena ini tadi kita copy dari presensi masuk. Kita coba perbaiki dari atas. Nah, ini kita load dulu. Ini kita load untuk webcam.js dan juga leaflet.js-nya. Oke, kemudian di sini kita buat style untuk map-nya. Ini untuk melakukan pengecekan role dan juga pengecekan apakah pegawai sudah login atau belum. Di sini kita load header dan juga config-nya. Nah, oke, di sini kita perbaiki dulu ya. Nah, jadi nanti kan kita ketika kita melakukan query ya untuk menyimpan presensi keluar, itu kita tidak lagi insert ya. Kalau sebelumnya kan ketika presensi masuk
itu kita melakukan insert data. Kalau kita cek di file presensi masuk aksi, itu kita gunakan query-nya insert ya. Tapi nanti untuk presensi keluar itu bukan insert lagi teman-teman, karena kan di sini datanya sudah ada ya. Sebenarnya di sini datanya sudah ada nih. Nah, kita tinggal update saja nih tanggal keluar sama jam keluar dan juga foto keluar. Nah, untuk melakukan update itu kan kita butuh ID. Kita butuh ID yang ini nih. Ya, dalam hal ini yang ini ID-nya 22. Kita ambil ID ini, teman-teman ya. Oke, jadi kita bisa tambahkan di sini. Kita tambahkan sebelum latitude pegawai. Oke. Kita buat di sini $ID sama dengan oke. Nah, kita ambil dari variabel post key-nya ID. Oke, begini ya. Nah, cuman tadi yang ini belum kita kirim dari file home.php ya. Jadi balik lagi ke home.php, kita ke presensi keluar. Nah, di presensi keluar di bagian sini itu kita tambahkan ya. Kita tambahkan input di sini. Kita buat name-nya ID. Lalu tambahkan di sini value. Nah, kita bisa ambil dari variabel check presensi keluar, karena kan ini tadi variabel check presensi keluar ini isinya generate data dari query yang ini ya, yang mana query ini untuk mengambil presensi data dari presensi keluar ya. Oke, jadi kita bisa balik lagi ke bawah. Nah, di sini di value-nya kita buka tag php echo variabel check presensi keluar, kita ambil key-nya ID. Oke, kita coba cek dulu ya, muncul nggak ID-nya. Balik lagi, nah ini muncul ya 22 ya. Oke, betul ya, di sini ID-nya 22. Sip, kita coba hidden saja yang ini, teks ganti jadi hidden. Oke, jadi nanti dari sini ketika diklik keluar nanti datanya akan masuk ke presensi keluar ya. Oke, pastikan name-nya ini ID ya. Jadi sini kita buat $_post ID. Nah, kalau sudah ID ini itu kita ambil variabel ID ini kita ambil, kita masukkan di sini nih. Nah, kalau yang ini kan sebelumnya ini adalah ID pegawai ya. Nah, ini kita tidak butuh lagi nih teman-teman. Oke, jadi kita bisa ganti name, ini tetap aja ya, ID-nya ID, kemudian value-nya kita ambil dari variabel ID. Oke, kemudian kita ambil jam keluar, kita ambil tanggal keluar, kita ambil jam keluar ya. Oke, setelah itu kita scroll ke bawah. Nah, sekarang kita masuk pada pengambilan foto keluar ya. Ini settingannya kita samakan saja semuanya. Ini settingannya kita samakan. Oke, setelah itu di sini kita ambil data ID tanggal keluar ya. Ini ganti jadi tanggal keluar, teman-teman. Oke, nama variabelnya juga ganti jadi tanggal keluar. Ini jadi jam keluar. Ini jadi jam keluar. Oke, sip. Nah, nanti kita akan arahkan dia ke presensi keluar aksi ya. Metodenya tetap sama, post ya. Oke. Nah, ini ganti jadi tanggal, key-nya ganti jadi tanggal keluar. Kita ambil dari variabel tanggal keluar. Ini ganti jadi jam keluar. Ini jadi jam keluar. Nah, sudah ya. Oke, untuk mapnya tidak usah diganti. Oke, cukup kita pakai settingan yang sebelumnya saja. Oke, nah kalau sudah, teman-teman boleh silakan buat file presensi keluar aksi.php, atau biar cepat kita bisa copy saja dari presensi masuk aksi. Kita copy, rename dulu yang hasil yang sudah di copy jadi presensi keluar ya. Oke, sip. Yang presensi masuk aksinya boleh di close saja. Nah, oke, jadi yang ini harusnya tidak ada perubahan
karena kita butuh foto, butuh ID. Nah, cuman ini bukan ID pegawai ya. Beda dengan sebelumnya. Sebelumnya kan kita butuh ID pegawai untuk melakukan insert data ke dalam tabel presensi. Tapi yang kita butuhkan kali ini adalah ID presensi. Ini kita ganti saja jadi ID presensi. Oke, tanggal masuknya ganti jadi tanggal keluar dan jam masuk ganti jadi jam keluar. Sip, ini semuanya data yang kita ambil dari kiriman Ajax ya. Dari kiriman Ajax yang di sini tadi ya, yang di sini. Oke. Lanjut ke bawahnya. Nah, ini yang kita ubah, ini tetap nama variabelnya. Yang kita ubah nama fotonya, teman-teman ya. Jadi kita ganti jadi di bagian nama file, variabel nama file, fotonya tetap kita simpan di dalam folder foto, cuman nama filenya saja kita ubah. Ini jadi keluar. Ini adalah nama file yang kita simpan di dalam tabel kita, jadi keluar. Oke, kita gunakan function file put content untuk menyimpan di dalam folder. Nah, di sini yang beda ya. Kalau tadi kalau di video sebelumnya di presensi masuk itu kita melakukan proses insert data, tapi kalau yang di presensi keluar itu kita melakukan update data karena datanya sebenarnya sudah ada. Ketika si pegawai melakukan presensi masuk itu datanya sudah ada. Tinggal kita update saja tanggal keluar, jam keluar dan foto keluarnya. Oke, gitu ya. Sip, kita melakukan query di sini untuk update datanya. Kita bisa hapus aja ya. Kita hapus aja query yang sudah ada ini. Oke, sampai di sini. Oke, kita buat query-nya update presensi set. Oke, yang pertama tanggal keluar kita ambil dari variabel tanggal keluar ya, koma jam keluar, ambil datanya dari variabel jam keluar, kemudian file foto ya, file foto itu key-nya foto keluar ya. Oke, foto keluar, key-nya file ya. Jadi kalau misalnya variabel file itu data yang kita simpan di tabel. Kalau variabel nama file itu nama yang kita simpan di dalam folder kita. Oke, jadi kita buat di sini file. Oke, jangan lupa tambahkan where id sama dengan variabel id. Oke, sip. Kalau sudah, kita tinggal lakukan menampilkan switch alert. Pesannya kita ganti jadi presensi keluar berhasil. Kalau gagal ganti jadi presensi keluar gagal. Sip teman-teman, harusnya sudah semua ya. Kita coba cek sekarang, buka lagi browsernya, refresh. Oke, coba kita melakukan presensi keluar. Oke, coba cek apakah presensi keluarnya masuk. Masih belum ya, di sini masih 0, foto keluarnya masih belum. Coba kita cek lagi, balik lagi ke codingannya. Oh ya, yang ini bukan variabel ID ya. Oke, kita ganti jadi variabel ID presensi. Oke, coba kita cek lagi, refresh, keluar. Oke, sip, sudah berhasil teman-teman ya. Presensi keluar berhasil. Kita cek datanya apakah muncul. Refresh. Oke, tanggal keluar, jam keluar. Oke, sama ya. Pastikan teman-teman jamnya sama dengan jam di komputer teman-teman. 22.24 di sini. Oke, lalu fotonya juga sudah berhasil teman-teman. Nah,
Selanjutnya kita akan melakukan perbaikan teman-teman ya. Seandainya nanti pegawai ketika dia melakukan presensi masuk, contohnya lokasinya tidak aktif ya. Jadi lokasi di device-nya itu tidak atau belum aktif ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini contohnya saya matikan dulu lokasinya di sini. Oke, saya blok lokasinya. Sudah ya. Nah, ini lokasinya sudah di blok. Coba kita hapus dulu data presensi yang tadi sudah masuk. Oke, coba kita refresh. Nah, dengan kondisi lokasi di device itu dimatikan, ketika kita melakukan presensi masuk, coba kita masuk, maka akan error seperti ini. Ya, seperti itu karena otomatis ketika lokasinya dimatikan, itu latitude dan longitude pegawai itu tidak terdeteksi. Nah, kita mau perbaiki ya. Jadi nanti ketika seandainya si pegawai itu melakukan presensi masuk, tapi lokasinya masih di blok atau dimatikan, kita kasih alert saja ya, pemberitahuan bahwa lokasi masih dimatikan. Jadi silakan kembali lagi ke text editornya, kemudian kita ke file presensi keluar .php, kemudian kita buka file presensi masuk .php. Nah, kita bisa buat pengecekan di atas ya. Oke, contohnya kita melakukan pengecekan di sini. Oke. Nah, contohnya kita melakukan pengecekan di sini. Oke. Nah, kita buat di sini if. Nah, kita bisa cek menggunakan function empty. Kita cek apakah latitude pegawai itu empty. Kalau lokasi dimatikan, otomatis latitude-nya kosong ya. Oke, jadi kita buat di sini. Nah, kita cek dua-duanya ya, latitude dan longitude. Jadi di sini kita bisa tambahkan operator atau operator or, tambahkan lagi function empty, ambil variabel longitude pegawai. Oke, jadi kalau misalnya latitude pegawai atau longitude pegawainya kosong, maka di sini kita bisa tampilkan alert ya. Kita bisa copy saja dari sini, kita copy yang ini, paste di sini. Nah, pesannya kita buat lokasi Anda, atau bisa buat aja di sini lokasi di, atau lokasi Anda saja, lokasi Anda belum aktif. Oke, atau bisa tambahkan di sini presensi gagal, lokasi Anda belum aktif, gitu aja ya. Atau kalau teman-teman mau kasih pesan yang lebih bagus juga silakan, pesan yang lain yang lebih pas silakan ya. Oke, kita coba sekarang absen masuk lagi. Refresh, posisi sekarang lokasinya masih di blok ya. Coba kita masuk. Nah, oke. Sekarang error yang tadi tidak dimunculkan ya, tapi memunculkan sekarang suite alert presensi gagal, lokasi Anda belum aktif, gitu ya. Nah, sama juga teman-teman, seandainya saja. Jadi kita kan ketika kita membuat aplikasi itu kita harus memprediksi atau memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ketika user menggunakan aplikasi kita nantinya. Nah, seandainya itu kejadian ya, admin itu contohnya lupa untuk menetapkan atau menginput latitude ya, walaupun sebenarnya sebelumnya kita sudah melakukan validasi ya, ketika lokasi presensi di input itu wajib diisi, tapi mungkin ada kondisi nanti ketika latitude-nya contohnya tiba-tiba kosong begitu ya. Jadi kita buat saja untuk mengantisipasi, kita buat pengkondisian. Jadi contohnya ini kita hapus latitude-nya, salah satu saja, latitude atau longitude. Oke, sekarang sudah kosong latitude-nya. Oke, lokasinya sudah aktif ya. Nah,
Oke, lokasinya sudah aktif. Sekarang kita coba melakukan presensi masuk. Nah, sama juga ya teman-teman. Jadi ketika lokasi atau latitude di lokasi presensi itu belum di input, maka akan terjadi error juga seperti ini. Oke, jadi cara mengatasinya sama seperti tadi, kita tinggal copy saja if yang dari atas. Kemudian ini kita ganti jadi latitude kantor dan longitude kantor ya. Variabel latitude kantor, longitude kantor. Pesannya kita ganti jadi presensi gagal, lokasi atau kita buat di sini koordinat ya, koordinat kantor belum disetting. Nah, gini aja ya, belum disetting. Coba kita cek, refresh lagi, kita masuk. Nah, muncul ya, presensi gagal, koordinat kantor belum disetting. Oke teman-teman, sekarang coba kita kembalikan lagi. Nah, oke teman-teman, kalau sudah silakan kembalikan lagi untuk latitude Google Map-nya ya. Nah, sekarang posisi lokasi sudah aktif dan juga latitude longitude di lokasi presensi sudah ada ya. Coba kita cek masuk. Oke, aman. Presensi keluar juga aman. Oke teman-teman, jadi cukup sekian untuk fitur presensi keluar untuk kali ini. Oke, seperti biasa saya akan menampilkan kembali source code yang sudah kita buat malam ini. Silakan teman-teman cek lagi apabila masih ada fitur yang belum berfungsi atau ada yang masih error. Silakan dicek melalui review coding berikut ini.